Warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Ma'rifat, Ura. Edisi siar langsung bertempat di Kampus 1 Taklim Ma'rifat, Gresik, Jawa Timur. Judul yang kita angkat kali ini adalah ngobrol santai tentang tarekat. Nah, di dalam tarekat itu ada mursyid ya. Mursyid ini aslinya itu guru rohani ya, bukan guru jasmani. Masalahnya kan di setiap friksi itu akan ada degradasi atau penurunan makna dan sebagainya. Nah, yang aslinya mursyid itu guru rohani, bukan guru jasmani. Itu bukan manusia. Dan mursyid sendiri tentu hanya ada satu, bukan banyak. Bahkan jangankan di satu zaman yang sama ya, di setiap zaman mursyid cuma satu. Yang ada di baliknya guru Krishna, guru Siddhartha Gautama, guru Isa, guru Muhammad, itu adalah unsur yang sama loh. Berarti satu kan ya, betul ya? Sekali lagi ya, jangankan di satu zaman yang sama, berbeda zaman pun sampai kapanpun guru mursyid itu tetap satu atau sama itu. Nah, tapi pengertian ini karena orang nggak ketemu, akhirnya bisa mengartikannya sebatas apa yang sesuai yang ditemukan saja. Nah, banyak orang mengartikan mursyid ini kan guru pembimbing spiritual. Oh, bukan yang itu. Itu di bawahnya mursyid jauh. Kalau mursyid sendiri itu sifat kapasitasnya itu mutlak dia. Jadi begini ya. Kalaulah ini manusia, ini Tuhan, ini kan roh, ini maha roh. Di tengah-tengah ini perlu guru roh lah, itu loh mursyid. Namanya saja yang berubah-berubah. Dulu disebut Atman, guru sejati, Buddha, Roh Kudus, Rasulullah, mursyid itu sama. Jadi prinsipnya tadi ya, antara roh dengan maha roh itu butuh adaptasi untuk mengenalkan diri manusia itu kepada Tuhannya. Itu namanya guru rohani. Dalam hal ini ibarat ini mataharinya, inilah cahayanya. Itu bukan manusia, nggak ada matinya. Nah, karena orang terhijab dengan pengetahuan, akhirnya banyak orang mengartikan macam-macam. Nah, makanya sering saya sampaikan, apapun di dunia ini berlapis, bahkan akhirat pun berlapis, semua berlapis. Pengetahuan, pemahaman pun berlapis. Kita nggak ngomongin pengetahuan yang versi luar ya. Ini versinya taklim ma'rifat yang mutlak. Yang itu adalah logik ilmiah tinggi. Maka sering kami gaungkan bahwasanya agama itu sangat ilmiah. Juga wajib ilmiah. Kalau nggak ilmiah bukan agama. Karena isinya agama itu nanti adalah metodologi, jalur. Karena apa? Menuju Tuhan jalannya hanya ada satu, yaitu jalan yang terbit daripadanya. Nah itu, yang tidak lewat situ nggak mungkin sampai. Jadi ini bukan Tuhan versimu ya, tapi Tuhan versi guru rasulmu. Nah itu, makanya syahadatmu pun mesti menyertakan kalimah akan Rasulullah. Apapun itu, bahkan doa pun begitu. Doa tanpa wasilah akan Rasulullah pun akan tertolak kan gitu. Semua hubungan manusia dan Allah Ta'ala mesti menyertakan faktor Rasulullah atau guru rohani tadi. Nah sekarang karena sudah nggak nyambungnya manusianya rohnya sudah nggak kebuka. Sekarang ini kan kebanyakan orang hanya memaknai dirinya itu kan yang badan jasmani itu. Ilmunya pun berupa pengetahuan, bukan makrifat lagi.
Ini sudah nggak kebayang, nggak kejangkau. Ini pun nggak kejangkau. Makanya ilmunya hanya ilmu akal. Makanya teori, ceramah, diskusi, mudzakarah, tanya jawab, kemudian apa aja itu googling, baca-baca, itu ilmu akal. Itu nggak terpakai sama sekali di alam roh. Jadi jangan hanya belajar agama itu sekedar tahu, sekedar paham, sekedar yakin, sekedar percaya, bukan. Tapi mesti kau buktikan, itu loh. Dari teori itu bisa kau buktikan nggak? Nggak bisa. Membuktikan teori itu perlu metodologi. Bagaimana kau bisa membuktikan akhirat sementara rukun syarat alatmu saja nggak sampai sana? Alatmu yang akal itu otomatis lumpuh begitu masuk ke alam di atas sadar. Begitu mati sudah hilang akalnya, lumpuh seluruhnya. Padahal mestinya ada alat lagi untuk bisa masuk di alam di atas kematianmu, yaitu namanya akhirat. Itu alatnya namanya roh loh. Nah, masuk ke dimensi akhirat sih nggak bisa. Apalagi mau belajar mengenal Allah untuk mengenal sampai pada yang maha rohani. Lah kalau nggak ada guru rohani ya pasti sesat. Nah, guru rohani ini bukan manusia, juga nggak mungkin mati. Makanya kalimatnya Sayyidina Abu Bakar saat Nabi Muhammad wafat berlindung, yang bernyawa ya tentu akan meninggal, akan wafat. Tapi yang tidak bernyawa itu nggak akan mati. Nabinya bernyawa, maka akan ada puncaknya, nyawa itu akan selesai, terpanggil, bisa. Sedangkan yang Rasulullah itu bukan manusia. Nah ini loh mursyid. Jadi mursyid itu bukan yang manusia tadi, bukan. Yang manusia tadi adalah walinya, maka disebut wali ya mursyida. Sama seperti Nabi dan Rasulullah. Mursyid sendiri itu bukan manusia. Kalau nggak ketemu yang itu, nggak ketemu yang ujung, semakin kesini semakin membias. Gurumu relatif, nggak mungkin bisa menerangkan ilmiah seperti Mr. TM ini. Nggak mungkin, saya bilang. Begitu berani ngomong panjang saja sudah ketahuan, pasti ada kesalahan omongannya itu, kecacatannya. Makanya nggak ada yang berani dakwah di medsos terang-terangan seperti ini. Karena apa? Ini bukan kapasitas manusia menerangkan ini. Manusia nggak akan sanggup. Ini bukan manusia, ya, yang bisa menerangkan alam mutlak, alam akhirat, dimensi roh, mi'raj, itu bukan manusia. Tapi manusia yang beserta dengan Allah Ta'ala. Dan manusia yang telah larut. Nah, bahkan di tarekat mutlak sendiri, banyak pula yang berguguran. Karena apa? Karena mereka belum kenal siapa gurunya. Gurunya guru jasmani apa guru rohani? Guru rohani. Selama kau nggak kenal gurumu yang rohani itu, alah, nggak akan bisa. Begitu ditinggal zahir gurunya, sudah hilang pula kepercayaanmu. Banyak yang mengagung-agungkan zahirnya, tapi tidak kenal sama rohaninya. Maka begitu zahirnya berlindung, wafat, habis muridnya ini. Entah itu mencari guru yang lain, figur zahir yang lain, dan sebagainya, dan sebagainya. Ada yang mengaku-ngaku, padahal nggak ada yang mengijazahkan waris, nggak ada. Secara rukun syarat nggak memenuhi, tapi dipaksakan. Karena apa? Nggak ada pilihan bagi mereka. Karena ilmiahnya nggak sampai. Akhirnya apa? Mencarilah solusi agar ada figur mursyid. Itu keliru. Sangat keliru. Mursyid itu bukan manusia. Mursyid itu ya ibaratnya cahayanya matahari itu loh. Lah matahari itulah Allahnya itu. Yang mursyid itu disebut juga fi'il sifatnya Allah. Yang bisa menghantarkan kita kenal matahari ya mesti lewat sinarnya. Nggak ada jalan lain. Karena apa? Yang sampai pada matahari adalah sinarnya sendiri.
Sama sekali ya, ini bukan tentang pengetahuan. Makanya kamu jangan belajar di sini di Taklim Ma'rifat, walaupun kuliah online atau offline. Jangan cari pengetahuannya, itu nggak penting ya. Sama sekali nggak penting. Gak usah kau tahu ini namanya bel, ini namanya kotak tisu. Nggak perlu itu, nggak perlu. Tapi bagaimana kau ketemu gelombangnya Allah itu dan mi'raj. Naik dimensi sampai kau mengenal Allah atau ma'rifatullah. Itu yang penting. Nah, nanti gelombangmu nyambung. Sudah diajar dia sendiri. Kamu seperti apa ya? Ya, wujud itu manusia, tapi isinya sudah bukan kamu lagi. Akalmu sudah hilang itu nanti. Pengetahuannya kau sampaikan bukan dari mulutmu sendiri, bukan. Wa ma romaita id romaita walakinna Allah roma. Enggak perlu kitab, enggak perlu. Kecuali kitab yang ditanamkan dalam dirimu, yaitu kitab Qadim. Yaitu firman Allah langsung yang sampai kepada dirimu, yang itu tersalur lewat gelombangnya. Jadi pengetahuan yang di dalam otakmu itu harus hilang, dibersihkan semua. Selama kau ada, Tuhanmu enggak ada. Keakuanmu pun begitu. Kedirianmu, harga dirimu semua harus hilang. Nah, hadirnya Tuhan itu adalah saat kita nol. Tapi nol jangan dikira gampang. Banyak orang kemudian nol karena sugesti. Sugestinya pakai apa? Pakai akal ya, sama aja bohong. Jadi hanya orang-orang yang ketemu wasilah, kemudian ketemu teknik mengenalkan dirinya dan mensucikan, membersihkan kolbunya dalam bimbingan guru rohani, barulah yang akan bisa mengenal Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Yang cerita Tuhan itu banyak ya. Semua orang itu adalah isu paling sensitif tentang Tuhan, tentang agama. Tapi tanyakan kepada dirimu, apakah kau sudah membuktikan? Apakah sudah kau dapat itu yang aslinya? Bukan berupa ilmu. Kalau ilmu banyak itu, pengetahuan bukan. Apakah kau telah mi'raj sungguhan? Apakah kau telah ketemu Allah yang wujud sungguhan? Apakah kau telah ketemu Rasulullah di zamanmu sebenar-benarnya sungguhan? Apakah kau telah mengerti di mana Siratal Mustaqim itu sungguhan? Apakah kau ketemu teknik untuk menyamakan frekuensi dan gelombang dengan guru sungguhan? Apakah kau telah ketemu wasilah sungguhan? Apakah semua itu telah kau buktikan? Akhirat kau buktikan? Itu loh. Teori buat apa? Saya tidak mau baca-baca. Sekitar 29 tahun saya nggak baca. Nggak baca saya. Kalau saya membaca, otakku makin kuat. Isinya makin banyak nyampah di dalam otak saya. Dan otak saya nanti menghalangi kolbu saya. Saya mau yang asli. Makanya saya lewat jalur gelombang. Hubungan dengan Allah Ta'ala nggak bisa lewat kendaraan biasa dunia, nggak bisa. Harus memakai gelombang, karena gelombang itu sifatnya penghantar, bukan pengantar. Maka hubunganmu langsung jika ngena dengan tekniknya yang ilmiah dan ketemu dari jalur sumbernya. Lah kalau kamu syarat rukunnya nggak ketemu, nggak bisa. Kalau tidak ketemu di jalur yang mutlak, nggak bisa. Kalau kamu nggak ketemu dengan teknik adaptasi, nggak bisa. Jadi syarat rukun, jalur, dan teknik adaptasi atau cara itu harus kau kuasai. Di Taklim Ma'rifat begini, di sini semuanya belajar praktek ya. Apakah ada pengetahuannya? Nggak ada, nggak penting. Pengetahuan itu hanya stimulan saja, selebihnya banyak praktek. Gimana kita bisa mengenal Allah Ta'ala itu? Yang beneran kenal. Akhirnya apa? Tahu bahwa Allah itu Maha Kuasa, Maha Besar, Maha segalanya, Maha Rahman, Maha Rahim. Nah kalau cuma cerita ya anak kecil pun bisa.
membuktikan itu loh. Nah, kita tetap biasa saja, nggak perlu keramat, nggak perlu sakti, nggak perlu. Kaya saja nggak perlu. Tapi karena beserta yang maha kuasa, semuanya pun ngikut tunduk patuh kepada manusia yang telah beserta dengan Allah Ta'ala itu. Bayangkan ya, rata-rata manusia sekarang itu mencari yang baik, benar, positif, santun, sopan, budi pekerti, alim, ilmu, ibadah, halal, selamat, sentosa, dijamin. Kan itu semua toh? Itu relatif. Kalau di sini buang sudut pandang seperti itu, buang. Kita nggak butuh yang relatif. Ada yang mutlak kok cari yang relatif. Ada yang di atasnya kaya itu ada di atasnya keramat itu ada, di atasnya pintar itu ada. Allah nggak pernah menyebut dirinya pintar, besar, atau apa ya, kuasa, tapi selalu di depannya ada maha loh. Kalau kau hanya mencari yang benar, halal, baik, budi pekerti, itu bukan Tuhan. Itu mindsetmu sendiri. Jadi benar, salah, baik, buruk, positif, negatif, dua kutub. Itu adalah kesepakatan hukum dunia yang berhubungan dengan akal, yang dipengaruhi oleh nafsu, selera, dan kepentingan, dan juga sudut pandang interpretasi. Sekali lagi ya, ini tentang sesuatu yang mutlak, baru bisa sampai kepada yang maha mutlak. Nah, kalau mutlak itu sudah nggak ada duanya, artinya apa? Nggak bisa dibandingkan. Mutlak bisa jadi satu, bisa jadi dua, tetapi tetap mutlak-mutlak juga. Kalau kamu hanya kenal yang relatif, mutlak itu nggak akan pernah kau mengerti. Kalau gurumu hanya guru sekelas relatif, nggak akan pernah ngerti kamu tentang mutlak itu. Seolah-olah kamu tuh tahu, paham, apa ya, mengerti tentang pengetahuan agama. Enggak, bukan itu. Mohon maaf ya, bodoh-bodoh ini sekilas saja lihat komen Anda di apa ya, di video-video kami atau di urayan kami, kelihatan tuh mana yang asli, mana yang bukan tuh. Nggak perlu jauh-jauh kau menunjukkan siapa dirimu, nggak perlu. Terbaca gelombangnya. Dan kita nggak di situ lagi. Makanya kita nggak pernah memperdulikan itu. Terserah kau nggak cocok silakan, cocok silakan. Jadi bahasanya beda ya. Mr. TM ini bukan menyampaikan sesuatu yang benar, baik, bukan dari dulu nggak seperti itu. Metodologi yang mutlak, yang bisa sampai kepada Allah yang maha mutlak. Yang menyebut metodologi sudah nggak ada. Semua hanya teori dan pengetahuan. Padahal teori pengetahuan itu harus ilmiah. Baru kemudian bisa adaptasi masuk ke metodologi yang waris. Itu pun nggak cukup. Metodologi itu apa isinya sih? Syarat rukun, jalur jalan, dan teknik dan caranya. Teknik caranya. Ini prakteknya di sini, praktek di sistem yang mutlak. Baru kemudian lolos menjadi output yang mutlak juga. Jadi kalau yang masih menguasai teori, apalagi teori nggak mutlak, guys. Teori nggak ilmiah, guys, jauh nggak mungkin ngerti. Biarpun kau membaca kitabmu 1000 kali sehari, tetap nggak akan ngerti. Teori itu untuk dibuktikan, sekali lagi ya, mesti lewat metodologi. Lah karena membuktikannya ini bukan di dimensi kita. Nah, Allah itu ada di Malik Yaumiddin, aku raja di langit akhir tertinggi. Maka masih ada sistemik, baru bisa naik gelombang. Gak usah jauh-jauh ngomongin makrifat. Jelaskan teknik mi'raj kalau bisa.
Gak usah bahas makrifat dulu. Caramu ke sana lewat mana? Jelasin coba ya. Ayo coba kalau bisa. Kok sudah ngekei masalah pemahaman makrifat. Blok-blok. Tuhan kan di sini. Coba lihat sini Pak Banarso, Pak Sodri. Mbah Woyo. Tuhan kan di sini ya. Kau kan di sini. Nah, orang kan banyak kan ngekei membahas makrifat. Jalan ke makrifat, jalan ke Malik Yaumiddin kan masih lewat sini, betul enggak? Terangkan bro mi'rajnya. Siapa gurunya, jalannya lewat mana, terus kemudian caranya bagaimana. Nek kowe iso jelasno, ketok ndasku lho, ketok ndasku. Ketok ndasku. Ini bukan pengetahuan. Gaya apa pengetahuan tuh? Akalmu yang pengetahuan dengan akalmu, apa bisa sampai sini? Akalmu itu cuma dunia. Saktimu itu sakti dunia. Pengetahuan dunia. Agamamu agama dunia. Mursyidmu mursyid dunia. Torikotmu torikot dunia. Sampai dobol gak mungkin bisa melbur ini. Tak kandani. Apalagi kau sampai sini ma'rifatullah itu goblok. Aku heran. Mereka karena apa? Enggak paham ya apa dimensi mutlak, apa akhirat itu, sehingga itu dikira pengetahuan. Ngeyel. Ada yang rajin nyinyir itu sama saya. Tapi apa nerangkan teknik mi'raj gak ngerti loh. Kayak apa? Lihat ya. Sekali lagi, Tuhanmu di sini, kau di sini. Gimana kau ketemu pengetahuan yang asli di sini kalau nggak lewat sini? Iya. Ini itulah mi'raj. Apa sih mi'raj? Naiknya gelombang kesadaranmu lewati dimensi yang berlapis-lapis itu loh bro. Nabi sampaikan ada 7 lapis langit di atas langit duniamu. Tahu-tahu kau belajar mengupas ini, gendeng ndasmu ke. Tak pacai ndasmu kok kelopo. Tak buah ini apa? Kotoran sampah di dalam otakmu itu. Ini logika tinggi ini. Ilmiah tinggi. Agama nggak perlu, bacaan-bacaan nggak perlu. Pengetahuan nggak perlu. Yang perlu, yang wajib dicari adalah pembawa wasilah. Karena hubunganmu dengan Allah adalah lewat wasilah itu, gelombang itu. Temukan sang pembawa wasilah, itulah wahliyah mursidah di zaman ini. Tapi yang mutlak, sekarang banyak yang KW-KW itu. Bejat itu semua gara-gara mursid-mursid KW itu. Akhirnya apa? Pandangan orang, karena orangnya goblok-goblok pula, cari yang sakti, cari yang keramat. Wah, sakti itu dunia, blok-goblok. Keramat itu dunia. Orang keramat, orang sakti saya tanya, bisa nggak masuk ke akhirat? Ya gak iso loh. Akhirat itu mana sih alamnya? Melewati batas kematianmu loh. Orang keramat, orang sakti ujung-ujungnya apa? Bongko. Ini bukan masalah itu. Bagaimana loh blok? Rohmu bisa pulang sampai sini loh. Ini loh ma'rifatullah. Bukan di sini ma'rifat, bukan di sini, bukan di sini, bukan di sini, tapi sampai mengenal Allah Ta'ala. Lalu di mana? Maliki Yaumiddin. Sudah kadang salah kaprah ya. Makanya Mr. TM nyampaikan begini seolah-olah asing bagi banyak orang. Logikanya ayo. Logis gak ini? Logis. Cuman gak bisa kau mengerti. Karena apa? Gak bisa kau praktekkan. Karena kamu belum ketemu jalur gurunya. Lah kamu kalau kesini ketemu gurunya, belajar dengan alat yang sama, metodologi yang sama. Maksudnya alat itu syarat rukun ya. Nur yang di As-Surah 52 itu, guru yang di At-Taubah 128 itu, beserta gelombang di apa tuh? Maidah 35 ya. Kemudian dengan teknik Torekoh dan sebagainya, itu membuktikan Quran, dan kita sendiri yang menjadi pelaku utama di dalam Quran itu. Jadi kita mengalami ayat demi ayat di dalam Quran itu, kita, bukan orang lain. Nah kalau sudah mengalami itu, sudah kebenaran yang paling absolut,
membuktikan segala sesuatu yang disebutkan dalam Quran. Tapi dengan sudut pandangmu sendiri dan interpretasi zamanmu sendiri. Bukan pakai kacamata orang, enggak. Live. Fakta, nyata, realita. Nah, banyak ya. Sudah lama belajar tarekatku gak ngerti-ngerti karena goblok yang minta ampun. Karena dia hanya kenal guru jasmaninya, nggak kenal adaptasi dengan guru rohaninya, nggak kenal rohaninya. Akhirnya apa? Bengkok belok ke keramatan dengan kaya, dengan apa itu. Alah, nggak lama pun tumbang juga mereka. Mana buktinya Tuhanmu Maha Kuasa, Maha Besar, Maha segalanya. Begitu kau masuk medan tempur, pertempuran dakwah, sudah lari tunggang-langgang, terbirit-birit, terkencing-kencing kau, Katanya kau keramat beserta Tuhan. Kenapa kau sembunyi? Karena apa? Katanya kau ahli makrifat. Kenapa kau nggak berani menerangkan? Kau nggak jauh beda dengan para pecundang yang hanya cari aman. Di rumahmu sendiri-sendiri cari aman. Padahal jalan menuju Tuhan itu sangat mendaki. Namanya mendaki gunung itu semakin tinggi itu semakin tinggi resikonya. Makin sedikit yang sampai. Kalau Tuhanmu itu ada di pasar malam, anak kecil pun senang. Betul nggak ini? Untuk Mi'raj saja seorang nabi butuh adaptasi 13 tahun walaupun telah ketemu alatnya. Dan beserta dengan Al-Buraq tadi itu. Luar biasa sulit. Kalau kau disetel tidak berani dengan penderitaan, dengan kesulitan, ujian, kau pulang kandang saja, jangan di sini. Kau cukup jadi makhluk-makhluk rendahan itu. Binatang kek atau tanaman kek atau bendawi kek. Atau manusia-manusia di alam rendah, jin-jin itu apa tuh? Silakan itu. Tidak ketemu ayat. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, ini bukan pengetahuan ya. Saya nggak pernah meladeni pembicaraan agama hanya di level pengetahuan. Nah, buat apa? Kau nggak ngerti ada untungnya nggak bagi saya? Nggak ada. Kau ngerti ada untungnya nggak? Juga nggak ada loh. Buat apa? Kau sesat pun tak biarin, bodoh amat. Hanya orang yang dipilih Tuhan yang bisa terpanggil karena masuk hidayah dalam dirinya. Jelas ini. Contohnya ya, logika ya tentang mursyid. Betul nggak mursyid tadi kriteria yang dari Mr. TM? Itu mutlak, itu waris. Lah kalau kenyataannya ada ratusan mursyid, berarti banyak yang palsu. Bukan mursyid tapi ngaku-ngaku mursyid itu banyak. Logika. Jika Allah selalu menurunkan Rasul, berarti jalanmu menuju Allah mesti lewat Rasul. Nah, itu juga sangat telak itu. Nah kalau kamu nggak punya Rasul di zaman ini, alamat kau pun sesat. Nah, gampang toh. Hanya kamu kan nggak mencari Rasul zaman ini. Kamu nggak mencari wasilah, kamu nggak mencari tuh wali mursyida yang waris itu. Itu bodohmu. Sudah saya kasih tahu kok kamu tetap berdiam diri. Enjoy dengan zona nyamanmu. Gak payu ibadahmu, gak payu. Sholatmu, zikirmu, ibadahmu gak laku. Itu kata Nabi. Yang membuat kau masuk surga adalah izin dan ridhonya. Lah kalau kamu gak dapat ridhonya, mau masuk lewat mana kamu surga? Surga mimpi, surga khayalan. Itulah surganya orang kafir, yaitu dunia. Mereka mengira dirinya masuk surga selama di dunianya, ternyata begitu mati akhirnya didapat malah neraka. Syahadatmu bersaksi kepada siapa coba? Apa yang kau saksikan? Allah yang mana? Lo itu loh sudah jelas-jelas telak.
Kenapa kau nggak mencari? Keplek sudah kepalamu itu. Jelas-jelas bunyinya aku bersaksi, tapi nggak ada kau saksikan, kau diam saja, itu gendeng kamu berarti. Betul nggak? Ya gendeng lah gendeng. Kalau Tuhan mempunyai sifat wujud ya di dalam sifat 20, berarti wujud itu terlihat wujudnya. Berarti ada wujudnya, ada wajahnya di dunia ini. Nah, itu sudah jelas, telak itu. Tapi kenapa kau nggak nyari? Ya goblok itu. Makanya praktek sholatnya, iftitahnya adalah ini wajah tu wajia. Baru bisa nyambung, betul nggak? Lah wajia yang mana yang kau hadirkan itu? Blok, goblok. Umur sudah 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi tetap goblok. Bantan cocot. Bantan gini. Logis ya ini. Bantan. Bahwa wajib ada seorang rasul utusan di setiap zaman. Ono ayate delon dewe. At-Taubah 128. Demikian juga perintah mencari wasilah. Al-Maidah 35. Bimbingan mursyid Al-Kahfi 17. Tentang baiat nur iman dan nur kitab itu. Asyura 52. Delon blok goblok. Delon dhewe motomu iki lho. Lah nek kowe gak ketemu itu yo golek ngono lho. Sudah ada ayatnya. Sudah ada menyampaikan untuk menerangkan ini. Kenapa kau diam saja? Itu goblokmu sendiri. Apalagi juga setelah ketemu wabtahu ilail wasilah, lanjutannya wajah itu bisa beli. Berjuang sungguh-sungguh mati-matian habis-habisan di jalan ini. Karena apa? Adaptasi mi'raj itu menembus lapisan kesadaranmu. Kalau kamu nggak lumpuh, sadarmu nggak akan bisa naik. Sayang sekali banyak ahli tarekoh yang hanya sebatas penggembira lucu-lucuan saja. Keliru. Makanya taklim marifat ya, Mbak Narso, Bang Bimo, Bang Manar. Kita praktek ya. Praktek metodologi. Dibimbing oleh mentor. Itu aja. Berjuang bagaimana. Tanpa pamrih, tanpa harap, tanpa keinginan. Mati-matian habis-habisan sampai akalmu lumpuh. Gak hanya sakit ya. Gak hanya lelah atau ngantuk ya. Habiskan aja sampai akal kita lumpuh. Dan kita adaptasi itu kepada visi misinya. Dan juga adaptasi dengan teknik menyamakan gelombangnya. Pasti begitu lumpuh kita ketarik ke atas. Selama kita ada, Tuhan gak ada. Logik tinggi. Kita bukan cerita omong kosong ya. Makanya wajib dibuktikan. Biar saja mereka gak mau menerima Uranus Mesertem, bodoh amat. Saya juga gak butuh. Sudah jelas, sudah terang benderang. Kenapa nggak kau cari? Bodohmu kuadrat itu ya. Nah, demikian ya. Ngeri-ngeri sedap. Pikirkan itu. Kalau kau katanya pegangan kitab suci, mushaf, ada ayatnya. Kalau kau alasannya nggak ilmiah, ini ilmiah. Hanya saja bebalmu, goblokmu tuh, dengan pengetahuan sudah terang benderang itu, kamu nggak berangkat mencari. Itu sudah dungu tuh. Goblokmu kuadrat. Oke guys. Suksma, puji Tuhan. Haleluya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi. Waridho kaman lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.